Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Bertile Noviani Apul, NPM 2010-3031. Saya sebagai anggota kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pengukuran sudut. Nah, perlu diketahui bahwa sudut merupakan pertemuan dua buah garis sinar yang saling berpotongan. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Sementara titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut. Nah, daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Daerah sudut ini biasa disebut dengan besar sudut. Nah, untuk melukis sudut kita menggunakan jangka dan penggaris. Sedangkan busur derajat digunakan untuk mengukur atau menggambar sudut. Lalu jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Jenis-jenis sudut terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan besar sudutnya dan berdasarkan letak posisinya. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya terdiri dari 5 jenis sudut, yaitu sudut lancip. Perlu diketahui, jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya terdiri dari 5 jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besaran sudut yang tidak lebih dari 90 derajat atau lebih tepatnya besaran sudut lancip di antara 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Besaran sudut lancip bisa dibilang lebih kecil bila dibandingkan dengan sudut siku-siku. Sudut lancip mempunyai nama lain dalam bahasa Inggris berupa acute angle. Semua segitiga yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat, maka segitiga itu memiliki sudut lancip. Nah, sudut lancip biasanya ditemukan pada segitiga, jajaran genjang trapesium, dan lain-lain. Nah, sudut lancip bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti potongan pizza, jam yang menunjukkan pukul 11, penjepit jemuran, ujung setrika, dan huruf A. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besaran sudut yang sangat tepat pada 90 derajat. Sudut siku-siku ini dihasilkan dari dua garis lurus yang saling berpotongan atau bertemu, sehingga menghasilkan garis yang saling tegak lurus. Besaran sudut siku-siku bisa dikatakan lebih besar dari sudut lancip dan lebih kecil dari sudut tumpul. Nah, sudut siku-siku dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti semua tembok rumah, lemari, jam yang menunjukkan pukul 3, bingkai foto, jendela, buku, dan keramik. Yang ketiga merupakan sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai besaran sudut lebih dari 90 derajat atau lebih tepatnya di atas dari 90 derajat dan di bawah dari 180 derajat. Nah, sudut tumpul ini bisa dikatakan sebagai sudut yang besaran sudutnya di atas sudut siku-siku dan sudut lancip. Nah, sudut tumpul dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jam yang menunjukkan pukul 7, atap rumah, kursi pantai, kursi goyang, dan tongkat hoki. Yang keempat, sudut lurus. Nah, sudut lurus adalah sudut yang mempunyai besaran sudut sebesar 180 derajat. Jika dilihat secara sekilas, sudut lurus seperti sebuah garis lurus dengan bentuk horizontal dan terlihat seperti memiliki dua lengan. Meskipun sudut lurus seperti garis lurus, tetapi sudut ini sangat berbeda dengan sudut dengan 0 derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan sudut lurus seperti dinding tembok, alas meja, jam yang menunjukkan pukul 6. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang mempunyai besaran sudut mulai dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Dengan besaran sudut yang memiliki sudut refleks, maka bisa dikatakan bahwa besaran sudut ini lebih besar dari sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip.
Dinamakan sudut refleks karena sudut ini merupakan refleksi dari sudut tumpul. Nah, waktu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur besar sudut menggunakan Mr. Busur. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan menggambar sudut dengan jangka dengan mengukur sudut menggunakan Mr. Busur. Nah, di sini dalam gambar tersebut diketahui bahwa sudut ABC adalah sudut acuan dan titik A merupakan titik sudutnya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan sarana yang digunakan seperti jangka, penggaris, pensil, pulpen. Yang kedua, setelah semua alat dan bahan disiapkan, maka kita dapat menggambar sudut sesuai dengan sudut kongruennya. Baik. Lalu gunakan penggaris untuk menggambar garis sesuai sudut kongruen. Yang kedua, tandai titik pangkal dengan M. Di sini menunjukkan titik pangkal dan ujung garis dengan titik N. Ambil jangka yang telah disiapkan, lalu atur jangka dan tandai sudut yang dijadikan acuan. Lalu buat busur lingkaran yang memotong kedua garis pada sudut acuan. Lalu selanjutnya atur titik jangka pada titik B, pada titik A, titik sudut pada sudut acuan. Lalu buat busur lingkaran yang memotong garis AB dan AC. Selanjutnya beri tanda X dan Y pada dua titik perpotongan busur lingkaran dengan sinar garis. Lalu kemudian buat busur lingkaran yang sama pada sudut yang baru tadi. Lalu beri tanda F pada perpotongan antara busur lingkaran dengan sinar garis M dan N. Nah, gunakan jangka untuk mengukur jarak X dan Y tadi. Setelah diukur, ambil jangka dan atur pucuk jangka pada titik X. Sesuaikan lebar jangka agar pensilnya menunjukkan ke titik Y. Buat busur lingkaran kecil yang melewati titik Y. Lalu selanjutnya salin jarak XY ke sudut baru tadi. Tanpa mengubah ukuran lebar jangka, posisikan ujung jangka pada titik F. Ujung jangka pada titik F. Lalu buat busur lingkaran baru dengan titik F sebagai pusatnya. Busur lingkaran ini akan memotong busur yang kita buat sebelumnya. Beri label titik perpotongan dua busur lingkaran dengan titik G, seperti yang sudah kita buat tadi. Lalu gunakan penggaris untuk menggaris yang sejajar dengan titik M dan titik G. Lalu gunakan pensil dan ballpoint untuk menggaris. Setelah itu sesuaikan sudut baru tersebut dengan sudut kongruen yang tadi. Nah, untuk mengukur daerah besar sudut ABC ini,
Maka posisikan titik sudut busur dengan titik pada sudut. Nah, di sini titik sudut A sudah titik sudut A sesuaikan dengan titik pada mister busur. Nah, di sini untuk mengukur besar sudut, kita perlu melihat daerah sudut yang akan kita ukur. Nah, di sini besar daerah sudutnya itu 0 derajat sampai 60 derajat. Jadi di sini besar sudut ABC yaitu 60 derajat. Baik, sekian presentasi dari saya, anggota kelompok 9 tentang pengukuran sudut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.